Saya tahu Bang Masinton kerap kali juga mengatakan kan cuma 75, cuma dalam tanda kutip. Masih ada 1.200 sekian lagi anggota KPK yang lolos. Yang nggak lolos cuma 75 ini yang memang tidak berkualitas begitu kan. Kemudian kan ada suara-suara seperti itu. Saya begini Mbak, kita udah harus hilangkan ini ya. Maksud saya kegaduhan-kegaduhan ini. Kita terlalu menganak emaskan persoalan ini. Ya, energi bangsa ini ditarik dalam ranah yang menurut saya persoalan persoalan lain juga sangat banyak. Nah, kenapa saya katakan begitu tadi? Ya memang ini ada fakta bahwa selama ini ada pengelompokan di dalam KPK itu fakta yang selama ini kami sampaikan, publik tidak ada yang percaya itu. Berarti Pak Masinton mengakui Talibanisme dong? Tadi katanya nggak mengakui. Saya nggak pernah persoalan pengelompokan ini kenapa nih? Pengelompokan orang bandel begitu ya Pak? Itu tidak bisa disampaikan bahwa kemudian ini kita stigma Taliban. Saya nggak pernah ya menyampaikan itu. Nah, saya menyatakan bahwa sejak awal saya pimpinan, saya ikut dalam pansus angket penyelidikan. Ada persoalan memang di dalam KPK. Saya nggak heran juga dengan Bang Masinton. Itu sangat konsisten untuk tidak suka dengan KPK. Itu dari dulu. Jadi saya wajar aja. Tapi tolong dipahamilah. Saya melihat prosesnya ini sangat tidak akuntabel dan transparan. Pak Koko, bisa tidak Anda menanggapi? Karena kan ada suara-suara cuma 75, 1.200-nya yang lain lolos. Kenapa sih 75 ini kalau tidak lolos ya sudah akui saja. Kan ada suara-suara seperti itu. Bagaimana menanggapinya? Sederhana aja, yang ditangani itu kalau mau diberi background lebih detail, itu ada beberapa parpol besar loh. Jadi parpol besar itu kekuatannya juga besar. Ini yang menjadi masalah serius. Tugas bapak-bapak di KPK mau ngurusin penanganan kasus apa terkait dengan partai apa ya silahkan. Jangan dikaitkan dengan persoalan ini gitu loh. Kalau saya, ini bukan masalah 75. Ini adalah masalah labeling yang dinyatakan orang tidak layak, rusak, tidak bisa dididik terkait wawasan Nusantara. Ini mirip-mirip zaman PKI. Mirip-mirip kasus Priok. Stigma ini luar biasa jahatnya dan ini jelas melanggar HAM. Satu hal yang ingin saya tambahkan tadi yang terkait dengan 75 dan 1.100, 1.200 sekian. Saya melihatnya begini, terkait dengan 75 adalah kawan-kawan yang senior, yang konsisten, yang menjaga integritas selama ini. Bahwa kawan-kawan yang lain berintegritas saya katakan iya. Tapi dengan pola ini, kalau ini berhasil, saya yakin ke depan kawan-kawan yang lain akan takut untuk memperjuangkan itu karena sudah diberikan contoh untuk dilakukan penyingkiran dengan sungguh-sungguh. Ketika itu yang terjadi, saya khawatir ke depan orang-orang yang mau baik jadi takut. Nah, ini yang bahaya. Dan di antara 75 itu jumlah penyidiknya sampai 20? Ya, saya kurang lebih sekitar segitu. Sementara jumlah penyidik secara total itu seratusan begitu Bang Novel? Kurang lebih? Saya nggak yakin sejumlah 100, mungkin sekitar 80 jumlah penyidik ya. Jadi 20 dari 80 dinonaktifkan penyidik. Jadi tidak dilihatnya 1.200-nya, tapi kalau bicara core KPK sebagai penyidik, itu 20 dari 80-an penyidik sekarang dinonaktifkan. Padahal penyidik ketika bekerja, direkrut tidak langsung bisa bekerja, harus pelatihan dulu, dan harus punya pengalaman, punya keahlian, dan banyak hal yang harus dilakukan.